Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Cerita Horor Nusantara. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film horor yang berjudul Kajeng Kliwon. Film ini bercerita di Bali tentang sosok makhluk halus yang bernama Leak yang mengganggu para manusia. Sosok ini benar-benar sangat mengerikan sekali, bahkan keberadaannya telah memakan korban jiwa. Sebenarnya film ini berfokus kepada dua sepasang kekasih yang akan segera menikah. Namun ternyata seorang wanita yang mewarisi keturunan ilmu hitam turun-temurun dari keluarganya selalu mendapatkan gangguan dari sosok makhluk halus yang tak lain adalah Leak. Konon jika memiliki ilmu hitam itu, maka penggunanya akan memperoleh kekayaan, umur yang panjang, dan bisa merubah wujud apa yang diinginkannya. Lalu seperti apa ya guys kelanjutan dari film ini? Yuk langsung saja kita bahas ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa ya guys terus dukung channel baru ini agar channel Cerita Horor Nusantara ini bisa secepatnya berkembang. Dan selamat menikmati dan enjoy. Awal film dimulai yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Niko sedang menjemput kekasihnya di rumah. Sedangkan saat itu kekasihnya bernama Agni. Tak lama akhirnya mereka pun langsung pergi ke sebuah tempat. Kini mereka sedang berada di kafe teman Niko yang bernama Wijaya. Tujuan mereka ke sana karena mereka berdua akan bertemu dengan wedding organizer untuk membicarakan tentang pernikahan mereka. Tak berselang lama, akhirnya ia telah datang. Saat itu Niko bercerita kepada wanita itu bila Agni merupakan seorang dewi penyelamat. Pasalnya dulu ia pernah kecelakaan hingga membuatnya koma. Namun karena pada saat itu Agni merupakan dokter yang telah merawatnya, secara ajaib tiba-tiba saja Niko mengalami kesembuhan yang sangat signifikan. Lalu mereka pun melanjutkan pembicaraan untuk rencana pernikahannya. Di sini mereka sempat berdebat. Pasalnya Agni dan juga Niko selalu berbeda pendapat. Agni ingin pernikahan mewah dan megah, sedangkan untuk Niko sendiri, ia hanya ingin pernikahannya dilakukan secara sederhana. Akhirnya disinilah pihak dari wedding organizer memutuskan untuk memberikan waktu kepada mereka berdua untuk memikirkannya kembali. Agni kemudian merasa dirinya malu karena Niko tak sama dengan pemikirannya. Lalu Niko langsung mengantarkan Agni ke rumah sakit tempat pekerjaannya sambil menyimpan raut wajah kekesalannya. Ini kartu nama saya. Kalau gitu saya pamit dulu. Mimpi aku dari kecil. Dan aku pengen di pernikahan aku ini aku terlihat bahagia. Malam harinya yang memperlihatkan di sebuah tempat panti jompo, terlihat seorang ibu tua yang bernama Laksmi yang sedang dirawat di sana. Saat itu ketika suster telah mengantarkan ibu Laksmi ke kamarnya, kemudian ia pun langsung pergi. Setelah kepergiannya itu, disinilah ibu Laksmi tiba-tiba saja mendengar suara-suara aneh yang telah memanggil namanya. Hingga mustika berwarna merah yang selalu ia pegang terjatuh ke lantai. Ia pun berusaha untuk mengambilnya kembali. Namun sayangnya saat ia sedang membaca mantranya, tiba-tiba saja datanglah sesosok makhluk yang bernama Rangda datang dan langsung menghabisi ibu Laksmi hingga tewas. Sementara itu, terlihat Agni yang sedang sendirian di rumahnya. Pasalnya, malam hari ini tantenya nggak bisa pulang ke rumah. Agni kemudian melihat berita di televisi tentang kematian ibu tua yang tak lain adalah ibu Laksmi yang tewas dengan kelapanya terpisah dari badannya. Agni pun kemudian langsung memindahkan ke saluran lain. Namun anehnya saluran TV itu justru selalu muncul setiap kali Agni memindahkannya. Kemudian pada pagi harinya yang memperlihatkan Agni yang sedang berada di kafe Wijaya untuk bertemu dengan pihak wedding organizer untuk membicarakan pernikahan mereka kembali. Namun saat itu ternyata Niko belum ada juga di tempat itu dikarenakan Niko sedang ada pekerjaan memotret. Agni pun menyuruh Niko untuk segera datang ke tempat kafe Wijaya.
Mbak. Tapi aku nggak tahan aja sama sikapnya. Lalu terlihat pada saat Niko sedang memotret pemandangan, tiba-tiba saja mantan Niko dari Jakarta yang bernama Dayu datang menghampirinya. Terlihat Dayu yang masih menyimpan rasa cinta kepada Niko. Dayu lalu langsung mengajak Niko untuk pergi ke rumahnya. Akan tetapi, Niko langsung menjelaskan bahwa ia telah bertunangan dengan kekasihnya dan sebentar lagi ia akan segera menikah. Saat itu Niko pun langsung pergi meninggalkannya, sedangkan Dayu sendiri langsung mengancam kepada Niko dengan berkata, jika dia tidak bisa mendapatkan Niko, maka orang lain pun tak boleh untuk memilikinya. Kalau aku tidak bisa sama kamu. Terlihat saat itu, WO pun telah datang menemui Agni. Namun Niko masih juga belum datang. Hal ini tentu saja membuat Agni benar-benar sangat marah kepada tunangannya itu. Niko pun saat ini sedang berada di dalam perjalanan. Ternyata ia sedang terjebak macet karena ada upacara adat. Kemudian akhirnya Agni pun langsung membatalkan WO-nya karena ia sudah sangat kesal terhadap Niko yang sangat lama sekali datangnya. Agni lalu langsung pergi ke rumah sakit karena saat itu ada pasiennya yang sedang membutuhkan bantuannya. Setibanya di sana, Agni melihat ada seorang jasad kelapanya terpisah yang akan dibawa ke ruang jenazah. Sedangkan untuk Niko yang baru datang, ia berusaha untuk menjelaskan bahwa ia telat datang dikarenakan ia telah terjebak macet di jalan. Namun karena Agni yang sudah terlanjur marah, akhirnya ia pun tak memperdulikan permintaan maaf dari Niko sama sekali. Akhirnya Niko pun berusaha untuk menunggu Agni pulang di rumah sakit, berharap Agni bisa memaafkan atas kesalahannya. Sedangkan di tempat lain yang memperlihatkan Dayu yang sedang berada di rumah dukun. Tujuannya ia ingin memisahkan antara Niko dan juga Agni agar ia bisa mendapatkan cinta Niko kembali. Niko yang waktu itu sedang berada di luar menunggu kepulangan dari Agni, ia pun langsung diganggu oleh makhluk halus. Nama Niko saat itu telah dipanggil-panggil oleh suara yang menyeramkan. Niko pun kemudian langsung mengikuti asal suara tersebut hingga masuk ke dalam ruangan mayat. Dan di ruangan itu ia melihat ada sesosok makhluk yang sangat menakutkan yang sedang mencabik-cabik tubuh si jasad. Ia pun langsung sangat ketakutan. Niko lalu menceritakan kepada Agni yang masih kesal terhadapnya bahwa ia telah melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Namun berhubung Agni yang sudah bekerja selama tahunan di rumah sakit itu, akhirnya ia pun tak percaya dengan cerita Niko. Ia mengira bahwa Niko sedang berhalusinasi saja. Ketika Agni sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya, hanya seorang diri. Ia pun menyusuri gang-gang sempit. Lalu ia di sana telah mendengar suara-suara seperti orang yang sedang bermain musik. Agni yang penasaran, kemudian ia pun langsung melanjutkan kembali perjalanannya. Saat itu Agni sempat terhenti melihat seorang wanita yang sedang menari-nari dengan diiringi suara khas gamelan dari Bali. Namun ketika itu tiba-tiba saja perempuan itu berubah menjadi sosok makhluk yang benar-benar sangat mengerikan. Pasalnya makhluk itu memiliki kuku-kuku yang sangat tajam, memiliki lidah yang panjang yang keluar. Apalagi sosok itu langsung mendekati Agni hingga membuat Agni histeris dan ketakutan. Namun untungnya saat itu datanglah Wijaya yang langsung menyadarkan Agni yang sedang ketakutan itu. Kamu gak mungkin lihat Rangga. Kalau kamu lihat Rangga, kamu gak akan selamat. Mau kan tadi mana tadi kamu? Agni kemudian bercerita kepada Wijaya bahwa ia tadi telah melihat sesosok makhluk yang sangat menakutkan. Ia menceritakan bahwa makhluk itu memiliki kuku-kuku panjang dan lidahnya yang panjang dan tubuhnya berwarna hitam pekat. Wijaya kemudian langsung paham akan sosok makhluk halus yang dibicarakan oleh Agni, bahwa sosok tersebut sering disebut juga dengan Rangda. Jika ada orang yang melihat keberadaan sosoknya, maka sudah dipastikan orang tersebut tak akan selamat dan pastinya akan tewas secara mengenaskan.
Wijaya mengatakan kepada Agni bahwa malam ini merupakan malam Kajeng Kliwon, yang artinya malam ini merupakan harinya para makhluk halus keluar dari tempatnya yang bernama Niskala. Agni pun pada saat itu benar-benar sangat ketakutan akan hal tersebut. Mau. Aku takut. Agni kemudian sudah berada di rumahnya. Saat itu pun ia langsung tidur. Tak berselang lama, tiba-tiba saja datanglah arwah Bu Laksmi yang mengusap tubuh Agni hingga membuat Agni terbangun. Dan saat ia melihat bahwa ada arwah Bu Laksmi yang bergentayangan di rumahnya. Dan tiba-tiba saja lampu pun padam. Saat Agni mengecek ke ruangan depan, ia melihat tantenya sudah pulang dari luar kota. Namun ternyata tiba-tiba saja sosok itu bukanlah tantenya yang asli. Pasalnya tantenya masih berada di luar rumah. Lalu pada pagi harinya, Agni bercerita bahwa kemarin malam ia telah bertemu dengan Rangda. Tantenya menjelaskan kepada Agni bahwa Rangda merupakan ratu dari segala kejahatan. Pasalnya karena saking berkuasanya, Rangda bisa menurunkan ilmu hitamnya kepada keturunannya. Tak hanya itu saja, Rangda bisa merubah wujud menjadi apa saja yang diinginkannya. Bahkan sosok Rangda itu bisa berubah wujud menjadi binatang dan juga manusia. Pasti untuk modal nikah ya. Boleh. Dan gak itu aja. Makhluk itu Niko pada saat itu sedang berada di pura untuk memotretnya. Namun saat itu ia pun sempat dihentikan oleh sosok pria tua. Ia mengatakan kepada Niko bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Niko pun saat itu tak menghiraukan apa perkataan dari si pria tersebut karena ia tak kenal dengannya. Kemudian yang memperlihatkan Dayo yang berada di rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Namun niat yang sebenarnya dari Dayu, ia ingin memberikan pelajaran kepada Agni agar Agni menjauhi Niko. Untungnya saat itu ada petugas satpam yang langsung mencegah kejahatan Dayu. Malam harinya yang memperlihatkan antara Wijaya dan juga Agni yang sedang berbincang-bincang bersama. Saat itu Agni menceritakan kepada Wijaya bahwa akhir-akhir ini dirinya selalu diteror oleh Rangda dan juga sosok hantu kepala terpisah. Wijaya mengatakan bahwa kemungkinan ini ada hubungannya dengan pernikahannya. Pasalnya, Niko bukanlah asli warga penduduk Bali. Tak berselang lama, tantenya mengabarkan kepada Agni untuk segera pulang ke rumahnya. Lalu Agni pun langsung menuruti perintah dari tantenya itu karena ia takut terjadi hal buruk kepada tantenya. Sebelum ia pergi, Wijaya memberikan mustika merah kepada Agni untuk berjaga-jaga. Dipercaya konon katanya batu mustika merah itu bisa menjauhkan hal-hal buruk. Kemudian Agni pun langsung pergi dari kafe Wijaya. Sesampainya di rumah, ia langsung memanggil-manggil nama tantenya. Ternyata alasan yang sebenarnya tantenya menyuruh Agni pulang karena Niko dan tantenya telah membuat kejutan untuk Agni agar Agni tak marah lagi kepadanya. Oke. Besok. kamu rese. Keesokan harinya, Niko pun menjemput Agni untuk bertemu lagi dengan pihak WO untuk merencanakan pernikahan mereka. Sebelum mereka berdua pergi, Niko bercerita tentang masa lalunya saat di Jakarta. Ia menceritakan ketika ia sedang berada di Jakarta, ia telah berpacaran dengan seorang wanita modelnya yang tak lain adalah Dayu. Hingga mereka telah berpacaran cukup lama. Di sini Dayu kemudian langsung meminta kepada Niko untuk segera dinikahkan. Karena ia ingin secepatnya menikah dengan Niko. Namun saat itu justru Niko malah pergi meninggalkan Dayu tanpa sepatah kata apapun dan pergi dari kehidupannya tanpa diketahui oleh Dayu karena ia ingin bekerja terlebih dahulu agar ia bisa memiliki uang yang banyak dan nantinya bisa membahagiakan Dayu. Namun ketika Niko sudah cukup mapan, justru tak menemukan keberadaan Dayu. Dengan kata lain, Dayu telah pergi dari tempat tinggalnya. Dan ketika Niko telah pergi meninggalkan Dayu, ternyata ia tak mengatakan kata putus terhadap Dayu. Hal ini lagi-lagi membuat Agni merasa bersedih dan marah terhadap Niko karena telah merahasiakan hal itu darinya.
Selama beberapa hari kemudian mereka pun sempat putus komunikasi, hingga akhirnya mereka pun sempat baikan kembali. Lalu mereka mendatangi tempat Dayu untuk menjelaskan perihal hubungan mereka. Namun ketika mereka telah sampai di rumah Dayu, tiba-tiba saja Dayu datang dan langsung menyerang Agni. Niko yang berusaha untuk mencegah Dayu, tiba-tiba saja ia pun langsung terdorong hingga membuatnya pingsan. Ketika itu, Dayu akan menghabisi Agni dengan kerisnya. Agni pun kemudian langsung berusaha untuk melindungi dirinya sendiri, hingga akhirnya keris tersebut langsung mengenai tubuh Dayu hingga Dayu pun tewas. Lalu mereka berdua pun langsung pergi dari tempat itu. Kemudian singkatnya kini mereka berdua sudah berada di rumah masing-masing. Ketika Niko sedang tertidur, Sukmanya telah terpisah dari raganya. Dikarenakan ini merupakan perbuatan dari seseorang yang sedang menjalankan ritual. Saya Made, Pak Niko. Kemudian akhirnya keesokan harinya, Agni telah berada di rumah Niko karena ia telah dihubungi oleh asisten rumah Niko bahwa Niko sejak tadi tak bisa bangun dari tidurnya. Padahal saat dicek oleh dokter, Niko tak mengalami penyakit apapun. Hingga saat itu, akhirnya Agni mencoba melihat sebuah rekaman video. Ternyata di sana ada rekaman pria tua yang telah mengingatkan bahwa Niko akan terkena bahaya. Akhirnya Agni langsung bertemu dengan pria tersebut. Ia menjelaskan bahwa Niko sekarang ini Sukmanya sedang terjebak di alam lain. Ia harus segera menyelamatkan nyawa Niko. Jika tidak, Niko akan selamanya terjebak di alam gaib untuk selama-lamanya. Pria penjaga pura itu berkata bahwa pelakunya merupakan orang terdekat mereka. Singkatnya, akhirnya Agni tahu bahwa pelakunya adalah Wijaya, teman mereka sendiri. Saat itu Agni memanggil-manggil nama Wijaya, namun ketika itu Wijaya tak menampakkan dirinya. Hingga pada saat itu sosok Rangda pun datang dan langsung menculik Agni ke dunia lain. Ternyata menurut penjelasan dari Wijaya, Agni merupakan keturunan dari pewaris ilmu leak. Ia tak ingin jika Agni menikahi Niko orang yang berasal dari luar Bali, karena itu akan merusak ilmu leak dan keturunannya. Dengan ia mewarisi ilmu leak, maka ia akan banyak memperoleh kekuatan yang sangat hebat. Bahkan ia bisa merubah dirinya menjadi apapun dan bisa membuat dirinya kaya raya. Akan tetapi ternyata Agni tak peduli sama sekali akan hal tersebut. Ia lebih memilih menginginkan Niko. Saat itu Agni langsung melepaskan ikatan Niko dengan melemparkan batu mustika merah. Setelahnya ia langsung mengembalikan Sukma Niko kembali. Kini ia harus berhadapan dengan Wijaya yang sudah berubah menjadi leak. Karena Agni yang bingung apa yang akan ia harus lakukan melawan Wijaya, datanglah sosok ibu Agni yang bernama Laksmi yang memberitahu untuk melawan Wijaya ia harus menggunakan kekuatan cinta. Dan benar saja, kekuatan cintanya kepada Niko membuat sebagian tubuh Agni berubah menjadi leak. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Wijaya hingga tumbang. Kemudian ia langsung melemparkan mustika merah itu ke gerbang hingga membuat gerbang tersebut hancur. Sementara itu, yang memperlihatkan Niko yang sudah tersadar yang sedang mencari keberadaan Agni. Singkatnya, akhirnya ia pun berhasil menemukan Agni dalam keadaan selamat. Pada pagi harinya, yang memperlihatkan upacara ngaben atas kematian ibunya, yaitu Laksmi. Kini Agni jadi tahu mengapa ia dibuang oleh ibunya sejak bayi, dikarenakan Agni merupakan keturunan dari leak. Ibunya tak ingin bila nanti anaknya merasa terbebani akan ilmu hitam yang sudah turun-temurun dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, yang memperlihatkan Wijaya yang ternyata masih hidup, ia lalu memberikan batu mustika kepada seorang anak laki-laki. Hingga tak berselang lama, anak laki-laki itu terkena musibah. Kebetulan saat itu Agni sedang menangani masalah itu. Hingga akhirnya karena Agni merupakan keturunan leak, akhirnya ia pun dengan mudah bisa menyembuhkan anak tersebut kembali. Di akhir film anak ini menjerit sangat ketakutan. Pasalnya ia melihat ada sesosok leak. Dan film dari Kajang Kliwon pun telah tamatnya sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman hororer. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel Cerita Horor Nusantara. Sampai jumpa kembali di alur film horor berikutnya. Bye bye.